impor gula tak kunjung usai. Menurut data BPS, sejak tahun 2016, impor gula Indonesia melonjak menjadi 4,7 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,4 juta ton. Bahkan tahun 2017 hingga 2018, Indonesia menjadi pengimpor gula terbesar di dunia, mengalahkan negara seperti China dan Amerika Serikat. Ekonom Faisal Basri menilai, membanjirnya gula impor di dalam negeri hanya menguntungkan pengusaha dan politikus. Disparitas harga yang tinggi itu indikasi bahwa rente yang didapat oleh para industriawan gula rafinasi dan atau pedagang atau pemburu rente itu besar sekali. Persoalan melonjaknya impor terutama pangan juga jadi perhatian dalam debat pertama pemilu presiden. Pejabat yang Bapak angkat termasuk Dirut Bulog, Pak Buas mengatakan bahwa cukup. Kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup. Tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan impor komoditas pangan yang begitu banyak. Ini yang membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat. Karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan? Itu saja Pak. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah di rapat-rapat saya persilahkan kok. Menteri-menteri itu saling debatnya saya persilahkan, saya dengarkan. Ada yang mau tidak import, ada yang mau import, tetapi kalau sudah diputuskan, ya memang harus dijalankan. Bahwa kalau menteri sama semuanya malah enggak, menurut saya malah enggak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek. Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita beralasan, impor gula yang melonjak digunakan untuk kepentingan industri. Bukan hanya itu, bila pasokan gula begitu banyak di negeri ini, mengapa harga gula di Indonesia lebih mahal 3 kali lipat dibandingkan harga gula dunia? Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, dari informasi yang kita saksikan tadi bahwa memang datanya menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara tertinggi pengimpor gula mentah ataupun raw sugar pemirsa. Tapi di sisi lain ada yang menilai bahwa tingginya impor gula di tanah air ini hanya menguntungkan para pengusaha dan politisi saja. Dan para petani gula lokal katanya menderita soal ini. Benarkah hal itu pemirsa? Kita malam hari ini akan membahas mengenai RI impor gula terbesar, siapa yang untung? Dan pemirsa, untuk membahas itu pemirsa kami sudah mengundang ada 4 orang narasumber sebetulnya kami undang, tapi yang 2 kita masih tunggu. Siapa saja mereka? Saya perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Bang Joni Plate yang merupakan anggota DPR RI. Selamat malam Bang Joni. Selamat malam. Kemudian juga di sebelah Bang Joni sudah ada Pak Dwiat Moko Setiono yang merupakan Ketua Forum Lintas Asosiasi Industri Pengguna Gula Rafinasi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Nah, dan selain 2 narasumber ini pemirsa, kami juga mengundang salah satu ekonom senior, yaitu sudah ada Pak Derajat Wibowo. Sudah hadir di sini, apa kabar Pak Derajat? Silakan duduk. Alhamdulillah Mbak Tisa. Sudah. Bang Joni. Salaman dulu nih sebelum kita berdiskusi. Apa kabar Pak Derajat? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Silakan duduk Pak Derajat, dan sembari kita menunggu kehadiran salah satu narasumber kita lagi yaitu Rizal Ramli, kita akan bertanya terlebih dulu kepada Pak Dwi. Pak Dwi, tadi kita melihat datanya bahwa sebetulnya impor gula mentah di Indonesia itu begitu tinggi untuk kebutuhan industri gula rafinasi. Apa betul Pak, memang gula rafinasi itu sebegitu tingginya Pak sehingga menggunakan gula impor Pak? Kebutuhannya. Kalau dibilang tinggi, tahun ini itu kita turun. Jadi tahun lalu itu sekitar tahun 2016 itu sekitar 3 jutaan berapa. Terus tahun IP-nya ada IP, ada realisasinya. Terus sekitar tahun 2017 3,2 naik. Tahun sekarang itu IP-nya 3, berapa, realisasinya sekitar 2,9. Jadi kalau tadi saya kaget juga, kok 4,4 dari mana gitu. Kalau setinggi itu dari mana? Selisihnya nggak sedikit loh. 4,4 dikurangi 2,93
3 lah, 1,4. Nah, setelah saya tanya-tanya, informasinya ternyata gula konsumsi, karena di Indonesia itu dibagi ada 2, namanya gula GKP, gula kristal putih, yang diproduksi oleh PTP dan lokal dari tebu lokal, dan GKR itu dari raw sugar yang diolah untuk menjadi gula rafinasi. Nah, inilah untuk kebutuhan para industri. Nah, itu sekitar 2,8, katanya dikonsumsi ini adalah untuk kebutuhan defisit. industri 2,8 ya rafinasi. 3 juta ton. 2,92. Realisasinya katanya defisit. Saya kurang tahu mengenai di bidang konsumsi. Tapi kalau di bidang saya sebagai pengusaha makanan dan minuman, ya sesuai dengan kontrak-kontrak yang kita berikan. Jadi kontrak dengan gula rafinasi itu tidak semudah daripada yang orang bayangin. Kita punya ditanyain kapasitas produksinya apa, produksi apa, mesinnya berapa, kita laporkan semua. Artinya untuk kebutuhan industri Bapak, industri makanan ya begitu ya Pak ya, semua menggunakan gula mentah untuk rafinasinya dari impor, begitu kan Pak ya? Gula mentahnya, raw sugarnya impor. Ya. Kenapa tidak menggunakan gula lokal? Apakah menurut Bapak gula lokal kurang baik untuk industri Bapak? Kalau baik dan buruk itu relatif. Untuk kebutuhan industri Bapak? Industri untuk saya relatif, tapi kalau yang saya punya, karena kita proses produksinya adalah bubuk, kita perlu yang kering, yang penting kering, dan harga. Pengusaha itu namanya harga, dan Indonesia ini termasuk yang saya Google, dan itu harga kita itu termahal. Hari ini kualitasnya gimana untuk kebutuhan industri? Kualitas ya jelas rafinasi lebih memenuhi karena ada spek-spek khusus. Kalau di perusahaan-perusahaan lain kan ada perusahaan mengenai susu bayi, terus mengenai farmasi, beda-beda speknya itu beda-beda. Nah, kalau di GKP saya dengar aja, saya nggak pernah lihat di pabriknya sendiri bisa memenuhi enggak, saya juga nggak tahu. Karena melalui spek-spek ini saya dengar sih nggak bisa. Bahkan ada yang import langsung karena memenuhi spek-spek tertentu ini. Karena keputihannya seperti untuk kebutuhan bayi itu harus ada spek khusus. Gitu. Tapi kalau saya sih enggak. Nah, kalau mengenai harga, pengusaha juga mengenai harga. Indonesia ini kalau saya beli dengan proses sekitar 100 ton atau 150 ton per tahun per bulan, itu harganya saya kontrak kemarin itu baru saya kontrak harga 7.900. Itu dari impor ya 7.900 itu? Ya 7.900 belum ditambah PPN. 8.000 lah begitu ya? 8.000. Tapi kalau ada perusahaan-perusahaan yang besar itu beli swap, jadi beli raw sugar langsung dari London, terus dikasih sorry, bukan London, pasar gula rafinasi di London, pasar gula raw sugar itu di New York, di New York. Nah, beli di sana terus langsung diberikan kayak ke gula rafinasi sebagai ongkos produksi, ongkos proses. Itu lebih murah lagi. Nah, kalau saya dengar tadi gula sekarang itu 1,38 sen per pounds. Dan harganya sekitar 4.590-an. Nah, saya beri harga sudah mahal loh. Pengalaman saya untuk ekspor itu kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Dengan negara-negara lain karena harganya kita dikomplain mahal terus. Nah, yang saya khawatirkan kalau kita terus-terusan seperti ini, harganya mahal terus, apa yang terjadi? Kita sudah pasar bebas. Barang-barang dari luar akan masuk semua berbondong-bondong. Itu catatan untuk kualitas lokal tadi begitu menurut Bapak? Bukan kualitas harga. Harga dan kualitas kan karena juga kalau tadi kualitas itu relatif lah. Tapi kalau mengenai harga itu yang jelas kalau di dunia kebanyakan kan harga. Harga kalau kita nggak bersaing, apalagi kualitas, apa yang terjadi dengan usaha kita, dampaknya tuh banyak loh. Dampaknya sekarang kalau IKM dan UKM itu banyak. Pengusaha-pengusaha bubur kacang hijau itu juga pengguna gula. Roti, minuman lain, terus dampak ke lainnya ekonomi itu dampaknya besar sekali. Baik. Kita sudah dapat poinnya Pak. Nah, kita ingin ke Pak Derajat. Di sini Pak Derajat sebagai seorang ekonom senior, Anda melihat problematika gula impor yang cukup tinggi masuk ke tanah air dan harga yang juga lebih rendah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Ini apa? Apakah ada sebuah kesalahan sistem atau bagaimana? Ya, yang pertama saya merespon Yunseus, tadi saya lupa namanya, Pak Wiatmoko ya. Khawatir kalau harganya kemahalan nanti impor masuk
Bayangkan nasib petani tebu, Pak. Bapak dan kawan-kawan brut gula impor masuk, petani tebu sudah ngadepin impor kalah, Pak. Jadi saya rasa kekhawatiran Bapak kita simpati, cuman tolong simpati juga kepada petani tebu. Nah, gini, masalah pergulaan ini emang masalah yang sudah struktural ya, sudah semuanya tahu kita ada inefisiensi di dalam pabrik gula kita. Kemudian inefisiensi itu rendemennya kalau di Thailand bisa 10 malah bisa lebih 11-12, kita berkisar 6-7, akibatnya mau nggak mau karena rendemen itu adalah berapa banyaknya gula yang bisa didapat dari satu kilogram atau 1 kuintal tebu ya. Jadi semakin tinggi itu artinya semakin banyak gula yang bisa dihasilkan dari satu massa tebu tertentu ya. Nah, jadi dengan rendemen yang terlalu rendah itu mau tidak mau jadi biaya produksi kita itu jadi tinggi sekali ya. Kemudian industri tumbuh, lalu konsumsi gula naik sehingga otomatis ada gap antara produksi dengan konsumsi. Cuma sama seperti data beras, sama seperti berbagai data yang ada di Indonesia itu simpang siur semua ya. Contohnya di Kementerian Perdagangan Pak Menteri Mas Enggar di satu partainya Bang Joni. Sekarang dia sudah tidak di partai. Oh, tidak di partai lagi. Oke, sip. Mungkin karena bikin malu mungkin ya karena. Enggak, bukan itu. Memang di Nasdem itu langsung. Kalau sudah tugas dia melayani. Kita dengar dulu penjelasan dari Pak Derajat. Ini singgung Nasdem soalnya. Oke, baik. Kita cut dulu masalah itu. Kita dengar dulu bagaimana soal gula. Mengatakan ada kebutuhan kalau nggak salah 3,8 juta, tapi kemudian si dirjennya mengatakan 6 juta. Kita nggak tahu ya kebutuhan semestinya berapa, produksinya juga ada yang mengatakan 2,1, ada yang mengatakan 2,8 juta ton. Jadi ini semua datanya simpang siur ya. Kalau yang disampaikan oleh Pak Fiatmo tadi, dari mana data 4,6 juta itu Bang Faisal yang merilis, Faisal Basri dari Indef merilis itu adalah berdasarkan data BPS. Dan juga dia cross check dengan portal Statista. Jadi setelah dia cek ternyata memang di data internasional pun Indonesia tercatat sebagai importir gula terbesar sekarang ini. Jadi saya nggak tahu kenapa kok data yang dicatat BPS sesuai kata Bang Faisal dan Indef itu kok berbeda dengan asosiasi. Ini saya nggak tahu siapa yang benar ya. Tapi terlepas dari simpang siurnya data, itu persoalannya adalah ada inefisiensi di pabrik. Di sisi lain, lahan tebu semakin berkurang. Karena apa? Karena inefisiensi di pabrik itu maksudnya bagaimana? Apakah teknologinya yang tidak canggih pabriknya lagi? Sudah tua, pabriknya zaman Belanda ya. Pabrik-pabrik gula kita itu sebagian milik BUMN ya. Tapi juga ada yang swasta. Nah, swasta yang terakhir itu pabriknya mungkin lebih bagus. Tapi karena pabriknya tua, teknologinya sudah tertinggal, ya otomatis rendemennya menjadi terlalu rendah. Jadi memang harus ada revitalisasi, harus ada pembangunan pabrik baru untuk itu. Nah, di sisi lain karena tata niaganya itu kita nggak benahin dengan baik, akibatnya petani itu menerima harganya sering drop. Ya, bahkan contohnya sekarang itu harga beli dari Bulog itu 9.700, padahal biaya produksi petani itu 10.500, 10.800. Jadi ya jelas nggak cucuk gitu ya. Akibatnya apa? Petani akhirnya semakin banyak yang enggan menanam tebu. Sehingga lahan pertanian tebu itu semakin berkurang. Tapi di sisi lain negara-negara lain itu efisiensinya sudah melonjak drastis. Thailand melonjak bagus, Malaysia bagus ya. Sehingga mereka bisa memproduksi gula kalau harga gula di internasional itu jatuhnya sekitar 4.000, 4.500 ya. Jadi kita lihat jomplang sekali kan. Nah, inefisiensi ini akhirnya menimbulkan kesempatan untuk impor. Di sisi lain teman-temannya Pak Fiatmo ini ada importir produsen namanya IP, izin IP. Importir produsen, dia itu produsen yang harusnya dia punya lahan tebu, harusnya dia punya pabrik sendiri yang mengolah tebunya sendiri, karena nggak cukup, pabriknya sudah terlanjur 5 juta ton, ada yang sudah terlanjur 2 juta ton, dia dikasih izin impor. Nah, izin impor ini kan harusnya dipakai untuk pabriknya sendiri. Faktanya berdasarkan berbagai hal yang sudah muncul di media, sudah dilaporkan, impornya ini bocor.
ya. Saya lupa itu aturannya Menteri Perdagangan tahun 2015. Bocor gimana maksudnya nih? Jadi gula rafinasi itu kan harusnya dipakai untuk industri saja. Ya. Itu aturan Menteri Perdagangan tahun 2015. Nomornya saya lupa, tapi bisa saya cek. Tapi kemudian dia bocor ke pasar sebagai gula GKP, gula kristal putih. Jadi kemarin teman-teman dari Indef menunjukkan ini loh, labelnya itu seolah-olah itu produksi gula lokal. Tetapi gula impor yang diproses. Itu barangnya adalah gula impor. Jadi jelas sangat menguntungkan kalau impor 4.000, saya nggak tahu, katanya 7.500, saya nggak tahu pasti ya, tapi katakanlah kalau 5.000 dia bisa jual 10.000, ya untungnya luar biasa dengan mengolah menjadi gula. Jadi keuntungan yang luar biasa ini akibatnya membuat orang lebih senang dagang kuota, orang lebih senang impor karena cepat menghasilkan uang, pemburu rente itu tadi cepat menghasilkan uang, daripada betul-betul invest untuk memperbaiki pabrik gula, invest untuk memperbaiki pertanian tebu. Ingin mengatakan bahwa sebetulnya diuntungkan adalah pengusaha yang mengimpor itu tadi, begitu Pak Derajat? Ya, importer produsen kalau dari sisi tata niaga ini kelihatan lebih untung karena petaninya merasa dirugikan, konsumen merasa harganya terlalu mahal, terus duitnya lari kemana? Baik. Ada satu poin yang cukup menarik tadi. Nanti kita harus jeda dulu. Tadi juga ada satu poin yang cukup menarik, yaitu mengenai petani tebu lokal yang harga produksinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga jualnya kepada Bulog. Nanti kita akan konfirmasi, kami akan berbincang dengan salah satu anggota asosiasi dari petani tebu Indonesia. Dan nanti Bapak kami berikan kesempatan untuk menjawab, tapi usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Indonesia Business Forum dan sudah bergabung bersama kita salah satu narasumber lagi yang kita tunggu tadi kehadirannya, Bang Rizal Ramli. Apa kabar Bang? Baik, Baik. Nah Bang, sebelum ke Abang nih, kita ingin berdiskusi dan berbincang dulu lebih lanjut dengan salah satu anggota ataupun di sini kita menyebutnya sebagai Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, yaitu ada Pak Edi Sukamto. Kami ralat ada bendahara dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Selamat malam Pak Edi Sukamto. Selamat malam Mbak Dias. Ya, Pak Edi, kami ingin tahu Pak Edi, katanya para petani tebu ini teriak ya Pak, dengan banyak ataupun tingginya angka impor gula. Iya Mbak. Gimana tuh Pak? Seperti apa suara di kalangan Anda? Kalau boleh jujur diakui, petani tebu rakyat Indonesia ini sudah bukan berteriak lagi, tapi tidak bisa mengeluarkan air mata Mbak. Terkait dengan maraknya jumlah kuota impor gula, itu yang pertama, melebihi kuota. Dan yang sangat ironis menurut kami, pernyataan-pernyataan Menteri Perdagangan, kaitannya dengan bahwasanya mengatakan setiap saat gula ini dikatakan kurang. Komoditi lain juga kurang, sehingga dengan leluasa untuk mengeluarkan izin impor. Termasuk salah satunya yang terbesar adalah gula, ini terbesar di dunia. Sangat ironis sekali terbalik dengan saat kita pernah menjadi negara ekspor gula pada eranya sekitar tahun 70-an. Nah, saat ini justru kebalikannya. Dan yang kami sayangkan bahwa pernyataan seorang Menteri Perdagangan menyatakan bahwasannya gula kita kalau dipakai untuk bikin dodol Garut itu cepat bikin jamur katanya. Nah, ini kan sangat terbalik dan ironis, seorang menteri menjatuhkan komoditi dalam negeri sendiri yang disampaikan di dalam setiap forum bahwa kita harus cinta produk dalam negeri. Ini sesuatu yang ironis banget. Kemudian siapa yang diuntungkan dengan gula yang marak seperti sekarang ini? Otomatis para pengimporter itu yang notabene tergabung dalam 11 naga, seluruh pabrik gula rafinasi yang tersebar di Indonesia ini ditambah dengan maraknya dibangun pabrik-pabrik gula baru dengan dalih idle capacity, dan mereka tidak mau menanam tebu, hanya mengandalkan impor raw sugar untuk gula kristal putih dan rafinasi. Nah, sehingga di tengah-tengah negara kita yang disebut negara agraris ini sudah dikhianati oleh pemerintahan itu sendiri, Mbak. Baik. Nah, salah satunya mengapa mereka mengkhianati, ya itu sudah disampaikan bahwasanya gula kita kurang. Yang ironis lagi, kemarin juga kami sempat sampaikan, petani sangat menderita.
di tengah negara ini sedang berkembang, jumlah penduduk yang sekian besarnya, kita ini negara kurang gula. Boleh dikatakan kurang tebunya petani, namun petani ini jual tebu atau jual gula, ini nggak laku. Pedagang juga nggak mau beli. Artinya apa? Tidak ada ketegasan dari Menteri Perdagangan untuk membatasi kuota impor. Terlebih gula rafinasi, ya, yang notabene para pedagang itu sendiri, pelaku rafinasi untuk Mamin, mereka itu sudah jenuh pasarnya. Namun tetap dipaksa untuk mendatangkan gula impor raw sugar yang dibuat untuk rafinasi. Sehingga mereka akan menjual ke pasar. Nah, saat ini bukan persoalan SNI atau kualitas di pasar ini. Kalau kita boleh membandingkan, mungkin ahlinya di situ Pak Rizal Ramli dan lain sebagainya. Ini sudah ahli-ahli gula semua. Bahwa gula kita ini kalau 1 sendok dibandingkan dengan rafinasi, itu 2 sendok manisnya sebenarnya. Namun tapi fakta yang terjadi, justru kita ini, petani tidak boleh menikmati harga yang layak dibanding dengan beras. Gula kita ini sudah kacau, Pak. Gula yang 1 tahun hanya sekali panennya oleh petani, dibanding dengan padi atau beras yang bisa 3 kali setahun, kita ini harga gula masih di bawahnya harga beras 1 kilonya. Dan ini sangat menderita banget petani. Sehingga kami tidak ingin perilaku pemerintahan ini yang dikatakan baik, justru pada akhirnya mencederai bangsanya sendiri, mengkhianati bangsanya sendiri. Pabrik-pabrik gula atau petani ini akan dibuat tidak berdaya dan tidak punya daya saing untuk menanam tebu. Karena rugi, Mbak. Diakui atau tidak diakui, mohon maaf, ini diakui atau tidak diakui. Kita ini biaya produksinya sangat tinggi. Negara nggak bertanggung jawab dengan pupuk yang mahal dan susah dicari. Kemudian biaya tenaga kerja ini dengan kebutuhan hidup sehari-hari, ongkos kerja kita nggak mungkin turun. Karena masih banyak menggunakan tenaga manusia. Sementara alat-alat yang kita pakai pun, kita ini tidak tepat iklimnya, karena di Jawa, otomatis rata-rata produksi gula ini kan di Jawa. Lahan kita itu tidak seperti di luar negeri. Karena di Indonesia ini lahannya mereka masing-masing ada yang sewa, ada yang IPL, bahkan petani itu kepemilikannya kecil-kecil, lainnya juga sewa, pabrik pun juga sewa. Tapi kalau di luar negeri, mereka disediakan oleh negara lahannya. Sehingga harga produksi mereka lebih rendah dibanding di Indonesia. Sementara pemerintah tidak punya kekuatan uang untuk proteksi atau perlindungan terhadap harga di dalam negeri. Dan sangat ironis, kami sampaikan kembali, bahwasanya kenapa justru kurangnya gula domestik, Bulog disuruh beli rugi oleh Menteri Perdagangan. Padahal kalau semua itu teratur, neraca gula ini jelas, perdagangan ini jelas, sehingga supply demand, kita produksi dalam negeri berapa, kekurangan berapa, mengatur pangsa pasar dalam kurun waktu 1 tahun ini teratur dengan baik. Tidak perlu Bulog dikorbankan oleh pemerintah dengan CSHP atau dana cadangan kerugian yang akan dibayarkan oleh pemerintah. Negara dirugikan untuk membayar kerugian Bulog, sementara Menteri impor besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan dari hal-hal tertentu. Mengapa diberikan kepada swasta impor gula yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan? Karena secara otomatis jika diberikan kepada BUMN, Mbak, mohon maaf ini Pak Rizal Ramli lebih tahu daripada kami. Jika diberikan kepada BUMN, maka BUMN tidak mampu mengeluarkan fee untuk mereka. Karena secara otomatis diaudit oleh BPK ataupun KPK. Justru diserahkan kepada swasta secara otomatis, ini dana akan mengalir begitu besar keuntungan, apalagi 2 tahun terakhir ini adalah tahun politik. Siapa yang menuai keuntungan? Saya rasa itu, Mbak. Pak, saya ingin tahu tapi Pak, sebelumnya, apakah Bapak punya data berapa banyak jumlah gula yang tidak bisa dipasarkan, gula lokal tentunya karena Bapak petani gula begitu ya, petani gula lokal, berapa banyak gula yang tidak bisa dipasarkan mangkrak di dalam pabrik, Pak? Ada datanya? Kami ada datanya, Mbak. Ya, secara otomatis untuk produksi dalam negeri aja, ini gula petani itu kurang lebihnya 1,4 juta ton. Kemudian yang gula dari pabrik-pabrik itu sendiri, itu kurang lebihnya hampir 800-an. Sehingga produksi dalam negeri itu 2,2 juta ton. Itu kalau digelontor semua, Pak? 2,2 juta itu? Lebih besar, sehingga gula yang dalam negeri ini selalu dikatakan oleh Menteri SNI dan sebagainya dilemahkan oleh kepentingan itu. Tidak ada di sepanjang sejarah bahwasanya gula SNI yang gula notabene gula coklat, Mbak, gula Jawa itu yang
SNI-nya masih jauh aja. Tidak pernah ada di Republik ini ada mati karena gula itu. Kecuali diabetes, Mbak, kebanyakan. Oke, artinya Pak, kita tahan dulu ya Pak ya, Pak Edi ya, kita tahan dulu. Kita masih akan berdiskusi, teleponnya jangan ditutup dulu. Pak Edi, saya ingin dengar suara dari seorang wakil rakyat yang juga salah satu berasal dari partai pendukung pemerintah. Anda melihat seperti apa? Ada rasa keluh kesah dari Pak Edi tadi, kita sudah dengar bersama-sama. Bagaimana Bung Joni menanggapi ya, ini? memang masalah gula ini masalah yang kronis klasik. Gula di Indonesia ini dimulai dari zaman Gubernur Jenderal Van den Bosch. 1810, zaman kolonial. Itu pertamanya gula masuk ke Indonesia. Nah, dalam perjalanannya ini dia berubah ya, diliberalisasikan pada saat Undang-Undang Agraria 1930. Negeri Belanda masih kolonial. Ya. Dan industri gula kita di Indonesia sebagai produsen gula besar dunia dari dulu itu ya, tidak berubah dari sisi apa? Lahannya dan tadi yang disampaikan Mas Derajat, ya, pabriknya, teknologinya tua, produktivitas lahannya tidak tinggi. Sambil di sisi yang lain itu sampai sekarang, ya. Di sisi yang lain, konsumsi gula dalam negeri luar biasa meningkat tajam. Nah, pada saat di mana produksinya stagnan, produksi kita dari tahun 2009 sampai sekarang itu di kisaran 2 juta ton. Lokal. 2 juta sampai 2,2 juta lah di kisaran itu. Ya. Tapi konsumsi kita meningkat. Sekarang 2018 aja hampir 7 juta ton itu konsumsi gula dalam negeri. Baik untuk gula putih maupun untuk gula rafinasi. 6,9 sampai 7 juta. Jadi ada selisih di antaranya. Ya, 4 jutaan ton. Itulah yang dibutuhkan melalui impor. Nah, keputusan pemerintah ini berada di dua-duanya. Di sisi yang satu, pemerintah harus berpihak pada nilai tukar petani tebu, ya, dan industrinya. Di sisi yang lain pemerintah juga harus berpihak kepada konsumennya. Kalau produksi yang terbatas dan konsumsinya meningkat terus, harga bisa tidak terkendali. Dan ini akan merugikan bangsa dan negara. Akan merugikan semuanya. Karenanya dibutuhkan impor. Nah, kami menyadari betul ya bahwa lahan ya, ini harus tersedia banyak. Benih harus yang punya produksi tinggi. Pabrik-pabrik gula kita sekarang ini harus diremajakan. Dan ini pekerjaan panjang. Ini sudah dimulai dari zaman Pak Rizal Ramli dulu ya. Sampai sekarang pada saat awal pemerintahan Pak SBY tahun 2009, kita sudah impor 1 juta ton itu. Sampai sekarang, jadi ini panjang sekali. Dia tidak sederhana hanya untuk VV seperti yang disampaikan. Ini satu masalah besar nasional kita ya, yang melibatkan konsumsi 200 juta orang, lebih 260 juta orang ya, dengan kapasitas produksi dan kemampuan produksi dalam negeri terbatas. Jadi dia memang harus dilihat dari semua sisi. Saya setuju dengan Mas Derajat, ya kita harus berpihak pada produksi nasional kita harus berpihak kepada petani-petani tebu kita, ya, dengan nilai tukar petani yang harus terjaga dengan banyak bauran kebijakan untuk mendukung itu harus disiapkan dalam satu roadmap yang panjang. Ini bukan urusan 5 tahun ini investasi besar dan melibatkan lahan yang besar. Ya, ini panjang sekali. Nah, di sisi yang lain, ya jangka pendeknya kebutuhan konsumsi, terjangkaunya harga gula nasional kita di dalam negeri, ini juga harus tidak jaga. Bisa dibayangkan, ya, kalau impor dibatasi, supply dalam negeri terbatas dan konsumsi kita meningkat begitu tajam, ya, ini harga gula nanti akan melonjak tinggi. Orang demo karena kurang gula, jatuh pemerintahan kita. Ini tidak bisa, gitu. Harus bijak melihatnya. Jadi kita punya kebijakan jangka pendek untuk menjaga konsumsi kita. Kebijakannya dan kita adalah juga impor harus tadi begitu ya? Roadmap bagaimana peningkatan produksi dalam negeri. Jangan omong swasembada ini gula. Panjang sekali. Disebut swasembada gula, itu setidaknya 90% dari kebutuhan konsumsi nasional kita diproduksi dalam negeri. Dan ini hampir tidak mungkin dalam 5-10 tahun. Jangan berkhayal. Itu baik. realita kita. Itu sudut pandang dari Bang Joni Plate. Saya ingin dengar suara dari Bang Rizal Ramli. Tadi Bang Joni Plate mengatakan ada selisih antara kebutuhan gula secara keseluruhan dengan produksi dalam negeri yang hanya mampu menyuplai 2 juta ton, tapi kita kurang, defisit 4 juta ton. Sesuaikah data itu dengan yang Anda punya? Ada apa yang disebut true scarcity, kelangkaan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau itu wajar impor, dari dulu juga begitu.
Tapi ada apa yang disebut sebagai artificial scarcity. Scarcity yang disengaja supaya dilebih-lebihkan. Itu terjadi di garam, import berlebihan 1,5 juta ton, petani garam betul-betul nggak terima. Itu terjadi dengan kawan-kawan petani tebu, ya kan? Gula mereka nggak ada yang beli kok, harganya jatuh. Itu akibat artificial scarcity, yaitu kelangkaan yang diciptakan seolah-olah butuhnya segini dan Siapa yang menciptakan? Nggak usah dijawab lah begituan. Ya. Kalau ada dijawab lebih baik supaya terbuka. Udah, gitu. saya udah Oke, kasih. kita dengar. Kita sebut Kita dengar dulu. artifisial. Ini persoalan data. Saya setuju yang disampaikan. Ya, dia betul-betul ada Oke. scarcity atau itu artifisial. Oke, Mas, kita Jangan sampai kita jawab dulu jawab. dari Bang Hanya- Rizal. Silakan hanya Bang Rizal. pikiran- Kita tahan dulu Bang Joni. pikiran muncul Oke, saja nanti saya sesaat berikan gitu. kesempatan kepada Bang Joni. Silakan Bang Rizal. Ya, jadi faktanya ada kelebihan import yang di luar actual scarcity. Dan itulah yang bikin heboh karena petani tebu nggak bisa jual barangnya, petani garam nggak bisa jualnya, dan petani padi karena import dilakukan pada waktu panen. Nah, kalau angka detailnya kami sudah serahkan ke KPK. Ya. Karena ada undang-undangnya kalau pejabat memperkaya diri sendiri atau orang lain itu hukumannya lumayan tinggi. KPK janji akan selidiki proses ini. Tapi saya ingin menjelaskan, gula rafinasi itu kebanyakan bocor. Resminya kan gula rafinasi ya untuk industri, tapi dalam prakteknya bocor jadi gula biasa. Dan itu yang menjelaskan kenapa hasil petani tebu rakyat itu nggak kebeli. Nah, yang kedua adalah memang produktivitas produktivitas tebu kita relatif rendah. Ya, karena bibitnya bukan bibit unggul dibandingkan di Argentina atau di Latin Amerika. Cuman setengahnya. Jadi harus ada pembaharuan bibit supaya produktivitas tani juga lebih tinggi. Yang kedua itu di negara-negara di Latin Amerika, orang bukan ngambil gulanya aja, tapi ngambil sisa-sisanya dijadikan etanol, dijadikan macam-macam, dan pendapatan penjualan dari etanol dan lain-lain itu bisa lebih besar dari penjualan gulanya sendiri buat petani. Ya, yang ketiga, saya setuju memang pabrik gula kita kebanyakan itu udah tua-tua, zaman Belanda, perlu pembaharuan. Tetapi yang terjadi ini kan begini, kawan-kawan petani tebu makin lama makin tidak ada insentif untuk produksi lebih banyak. Karena dia tahu kalau dia produksi toh juga nggak laku, harganya jatuh, ya kan? Jadi artificial scarcity ini menciptakan permanen dependence atau ketergantungan permanen. Itu terjadi juga dengan petani bawang. Persis pada panen, banyak import, harganya jatuh, tahun depannya dia berkurang. Makin lama Indonesia, makin mental ketergantungannya itu makin jauh. Nah, menurut saya, kenapa terjadi? Kalau saya baca pidato Pak Jokowi awal-awal kampanye bagus sekali tentang Trisakti, mau ngurangi import ini itu, tetapi ternyata persis milih menterinya, dia pilih menteri yang bertentangan dengan Trisakti. Ya, dan komentarnya itu konyol sekali. Kalau pakai gula lokal, bikin dodol malah Butek. jadi butek dan sebagainya. Tidak ada keberpihakan sama sekali. Trisakti itu pada dasarnya adalah keberpihakan. Keberpihakan kepada kepentingan nasional, keberpihakan kepada petani, ya, dan bisa dicari balance-nya. Indonesia udah lama kok main begini. Ya, dicari balance yang juga menguntungkan konsumen. Oke. Tapi yang terjadi ini kan 4 kali lipat pemberian kuota untuk gula import, untuk industri, dalam prakteknya itu bocor, itu aja sebetulnya. Oke. Nggak ribet amat gitu. Oke, baik. Di segmen selanjutnya kita akan
mendiskusikan lebih jelas lagi dengan adanya impor gula yang semakin tinggi ini, siapa sebetulnya yang paling diuntungkan pemirsa. Tapi nanti usai jeda berikut. Dan Pak Edi Sukamto, terima kasih waktunya sudah bersedia bergabung bersama kami di Indonesian Business Forum. Selamat malam Pak Edi, dan pemirsa IBM akan kembali sesaat lagi. Ya, di segmen ini saya pertama yang ke Pak Dwi, tadi Ade mengatakan bahwa sebetulnya dengan tingginya impor gula, yang diuntungkan adalah para pengusaha. Anda sebagai seorang pengusaha, bagaimana? Kalau saya diuntungkan, kan saya sudah jelaskan bahwa tadi harga gula yang saya beli, yang kapasitas saya 150 ton, 200 ton per bulan, itu dengan harga kontrak 7.900 plus PPN lagi. Nah kalau di dunia sekarang itu harga 4.500 sekian. Nah kalau saya baca tadi di Google, 1,38 sen per pounds raw sugar. Diolahlah berapa-berapa, harganya berapa. Nah kalau saya diuntungkan, saya nggak bisa berkompetisi lagi. Kalau dibilang Pak Derajat kita prihatin sama petani, prihatin. Karena saya lihat petani ini kan kita ukur dengan kemakmurannya. Sampai dulu harganya sudah mahal nggak makmur lagi. Kan lucu. Kalau dia harga jualnya mahal kan mestinya makmurnya tinggi 2 kali lipat. Nah, tapi produksinya kan biaya produksinya lebih besar. Nah, biaya produksi lebih besar. Nah, kita permasalahannya ini kan di hulu. Apa yang mesti kita lakukan? Seperti yang dikatakan Pak Rizal Ramli, ada perlu revitalisasi mesin-mesin, terus bibit. Nah, ini yang perlu dibenahi. Gimana caranya nggak selalu kita semuanya kalah semua. Petani gula kalah, pengusaha kalah. Nah, kita gimana caranya bukan cari salahnya. Kalau menurut saya namanya kebenaran itu hanya Allah yang Maha Kuasa aja yang punya. Kalau benar menurut siapa, salah menurut siapa, nggak ada habisnya. Apalagi kita ada masalah, ya ada masalah, tapi bukan dipermasalahkan. Tapi gimana caranya kita win-win solution. Petani gula seneng, pengusaha seneng, karyawan seneng, semuanya seneng, negara seneng, karena dapat pendapatan pajak, semuanya seneng. Nah itu yang kita tuju, bukan hanya saling salah menyalahkan terus mempermasalahkan masalah, tapi gimana win-win solution untuk semua pihak, gimana Indonesia ini maju, bukan ribut melulu, cari salahnya gitu. Oke, baik, silakan Pak Derajat, kalau menilik itu, kalau dari kata Pak Dwi bukan siapa yang harus dipersalahkan, tapi kita mencari win-win solution. Tapi berbicara soal untung dan rugi, siapa sebetulnya yang untung? Kalau rugi tadi sudah mendengar bahwa petani yang merasa dirugikan dengan impor ini. Menurut Anda bagaimana? Importer produsen. Ada satu grup, saya nggak usah sebutkan, ada di Jawa Timur, ada di Sulawesi, ya, impornya besar sekali. Harusnya aturannya kan kalau dia impor dia harus membangun kebun tebu ya, membangun tebu ya. Kebun tebunya cuman sekian ribu hektar, nggak cocok sama kapasitasnya. Jadi memang akhirnya menimbulkan mentalitas bahwa jauh lebih cepat dapat untung, duit cepat itu kalau kita main-main kuota, kalau kita main-main impor. Daripada kita keluarkan uang untuk invest, entah itu invest di tebunya, entah itu invest di pabriknya, ya. Dan ini kalau Bang Joni tadi mengatakan ini nggak bisa diselesaikan 5 tahun, faktanya ya mohon maaf Bang Joni, Pak Jokowi di Metro TV, tempatnya saya sebut, itu Pak Jokowi bilang stop impor ini, stop impor itu, stop impor gula. Faktanya begini. Ya, jadi karena apa? Tampaknya saya jadi suuzon ya. Saya jadi suuzon, tampaknya memang lebih baik kita memelihara inefisiensi itu, lebih baik kita memelihara ini itu, karena itu akan menghasilkan duit lebih cepat. Nah, ini mentalitas seperti ini yang harus kita rubah. Kita harus berani untuk investasi di pabrik gula. Kita harus berani merombak tata niaga tebu sampai ke gula tadi ya. Dan juga yang jelas itu adalah
datanya harus kita benerin, jangan sampai kayak beras gitu loh. Di beras kan selalu dikatakan surplus kita gaung-gaungkan swasembada, diklaim setelah kita konversi jatuhnya 50 juta ton, faktanya kemarin setelah dikoreksi 32 juta ton. Jadi kan melesetnya besar sekali. Jangan-jangan di gula ini juga kebutuhannya dikatakan sekian, jangan-jangan melesetnya besar sekali. Saya nggak tahu karena saya bukan ini. Tapi jangan-jangan kebutuhannya terlalu berlebihan. Oke, gimana nih Bang Joni? Kita beri kesempatan kepada Bang Joni dulu. Yang pertama itu, saya tertarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Ya. Ada actual scarcity, ada artificial scarcity. Ya ini dua yang sudah berbeda. Pada saat kita mengacu dua data yang berbeda dalam mengurus negara ini repot. Kalau memang ada artificial scarcity, saya kira Pak Rizal punya kewajiban moral untuk menyampaikan ini loh artifisialnya. Kalau itu tidak bisa disajikan, maka kita saling memfitnah. Dan ini berbahaya untuk kebijakan nasional. Tidak boleh. Ya. Kita harus mengacu kepada satu data yang valid. Yang dilakukan oleh pemerintah ini bukan artifisial. Itu tuduhan dan fitnah. Apalagi kalau artifisial dan menggiring opini untuk kepentingan ada rent seekers di situ. Ada orang yang mengambil keuntungan, kelompok-kelompok mengambil keuntungan. Kalau tidak berbasis data ini repot. Tapi kalau ada datanya, laporkan kepada aparat hukum. Tangkap itu. Kalau ada tangkap. Jadi bukan gosip-gosip untuk dimainkan di ruang publik dan untuk kepentingan kapitalisasi politik berbasis gosip. Ini tidak boleh. Saya teruskan dulu. Saya mau kemudian jawab apa yang disampaikan oleh Pak Derajat. Ini nuduh sembarangan. Saya tidak nuduh. Saya menyampaikan, jangan sampai. Saya ajukan ke Barreskrim. Sampaikan itu kepada saya institusinya. sudah sampaikan ke Barreskrim. Kita dengar dulu. Sudah sampaikan pada kita publik. tahan dulu Bang Joni. Jangan tertutup. Saya selesaikan. Nanti kita langsung jawab. Nanti kita berikan kesempatan kepada Bang Joni. Kita dengar dulu apa tanggapan Bang Rizal. Saya belum tanggapin apa yang disampaikan Pak Derajat. Kita tahan dulu, kita dengar dulu. Tanggapin. Oke, kita dengar dulu Bang Joni, nanti saya berikan kesempatan. Silakan Bang Rizal. Kami sudah membawa data fakta ke Barreskrim. Oke. Ada tanggalnya, ada beritanya bahwa terjadi permainan di dalam banyak impor. Kami sudah bawa data termasuk pasal-pasal hukumnya kepada KPK bahwa ada permainan rent seeking. Sederhana saja, misalnya dalam kasus garam. Ibu Susi bikin surat resmi, kebutuhan hanya sekian, dilebihkan 1,5 juta ton importnya. Sama juga dengan gula dan sebagainya. Itu semua ada hitungannya, ada data-datanya. Kami serahkan ke KPK sudah, dan KPK komisionernya janji, kita terus terang kita setelah bikin tim, dia bilang kita akan pelajari ini, ya lagi nunggulah momennya, tenang aja Pak Ramli, pasti kejadian ini. Oke, silakan. Saya perlu tanggapin. Apa yang disampaikan Pak Rizal kepada Barreskrim dan KPK adalah data versi Rizal Ramli. Nanti kita lihat KPK dan Barreskrim akan buktikan valid atau tidak yang disampaikan. Oke, ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua silakan. Ya, memang kalau dikatakan presiden ya menyampaikan tidak impor, itu adalah apa? Itu adalah keinginan politik, itu sikap politik. Lalu itu perlu diteruskan oleh kebijakan negara melalui instrumen negara dengan fakta-fakta dan realitas di negara. Tapi presiden kalau menginginkan untuk stop impor, kita harus dukung dong stop impor dan mengambil semua langkah untuk stop impor. Jangan karena presiden punya kebijakan stop impor dan realita kita sebagai negara belum bisa, lalu yang salah presiden. Loh, kebijakan stop impor itu salah apa betul? Baik. Itu adalah keinginan politik dan harus didukung. Kalau misalnya seandainya ya yang didukung Pak Derajat menang, Pak Prabowo jadi misalnya bukan kita bukan forum politik di sini, silakan. Seandainya menjadi presiden, sama kasusnya Pak, mengulang kebijakan yang sama. Oke, baik. Situasinya sama. Oke. Jangan janji ya memberikan bulbul effendi, harapan-harapan palsu seolah-olah ini penebus dan menyelesaikan seluruh masalah nasional. Tidak. Ya, kita harus berbasis data yang real dengan kebijakan, dengan pengalaman empiris untuk menyelesaikan masalah negara. Bukan janji-janji konyol dan kosong. Oke, baik. Gitu. Bang Joni, diskusi akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.
Ya, di segmen ini pertama saya ke Pak Dwi. Pak Dwi sebagai pelaku usaha, masukan Anda soal permasalahan ini apa? Singkat saja. Jadi kalau singkat sebelum memberikan kata-kata singkat saya akan menanggapi Pak Derajat. Jadi kalau memang Pak Derajat seperti dengan Pak Joni tadi, ada pengusaha yang nakal, sudah ada jelas di Makassar dan laporin aja. Jadi jelas kita buat hukum sebagai panglima di negeri ini. Gitu. Jadi jangan pakai. Jadi saya juga sebagai pengusaha itu lelah kalau dipolitisir semua gini. Data yang jelas kalau itu laporin, hukum yang jalan. Nah kalau mengenai tadi tadi ada informasi yang jelas. Jadi pabrik-pabrik itu juga sudah beda, bukan zaman Belanda dulu. Sudah nggak ada mesin uap lagi, semua sudah elektrik. Memang perlu direvitalisasi bagian-bagian tertentu. Jadi kata saya terakhir untuk pengusaha itu intinya gimana bisa running, bisa untung, bisa profit. Untung atau profit sama aja ya, bisa profit dan bisa membayar gaji karyawan yang UMR tiap tahun naik, kita bisa mensejahterakan karyawan, kita bisa ekspor untuk bisa berbagi kepada negara ini untuk meningkatkan devisa. Itu niat baik. Jadi jangan sampai kita itu punya masalah. Punya masalah tapi jangan dipermasalahkan, apalagi dipolitisir, capek kita. Oke, baik. Kita yang penting petani, rakyat sejahtera hidupnya, pengusaha sejahtera, semua sejahtera, negara bisa maju, negara bisa mendapatkan pengajaran pajak semuanya. Ya, Pak, ya? Jadi semuanya jangan sepihak aja ini salah, ini masalah, capek kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Dwi. Selanjutnya saya ke Pak Derajat sebagai closing statement. Ya, Pak, sebelumnya koreksi saja, saya nggak pernah menyebut Makassar, saya menyebut Sulawesi. Kalau jadi Makassar saya nggak tahu kenapa. Langsung spesifik sendiri ya. Begini, masalah gula ini, kita mendengar dari petani tebu di Cirebon, di Rembang, kemarin Mas Andi di Lumajang, kemudian di Kediri, di Tulungagung, di banyak daerah di Jawa, itu semuanya menjerit. Ya, jadi kebijakan pergulaan kita itu sekarang tidak menguntungkan petani, diakui atau tidak itu faktanya. Kemudian di sisi lain, siapa yang diuntungkan? Saya ulangi lagi, ya itu tadi importir produsen. Oke, baik. Itu yang memperoleh keuntungan gede. Kemudian yang terakhir, kita belum mempunyai kebijakan yang secara tegas merombak mentalitas cari duit cepat, cari untung cepat melalui impor. Itu yang nggak ada sekarang. Oke, baik. Silakan Bang Joni. Ya, kalau kita untuk jangka pendek, suka atau tidak suka, kita masih membutuhkan ya importasi untuk mengisi kekurangan produksi dalam negeri. Nah, Pak Joko Widodo ya itu akan tetap meneruskan kebijakannya untuk memastikan nilai tukar petani tebu dari waktu ke waktu membaik, sekaligus meningkatkan produksi di dalam negeri secara bertahap. Nah, untuk itu maka tentu diharapkan bersama-sama ya kita awasi bagi importir gula yang diberikan tugas juga untuk menanam dan membuka lahan-lahan tebu di dalam negeri dalam rangka meningkatkan produksi dalam negeri, itu harus diawasi agar itu dilakukan dengan benar. Baik. Dari sisi kebijakan presiden, ya, kami memberikan dukungan pada presiden untuk memastikan ada peningkatan produksi dalam negeri sekaligus ya menaikkan dan meningkatkan nilai tukar petani tebu. Oke, baik. Terima kasih Bang Joni. Silakan Bang Rizal. Kalau memang tidak ada artificial scarcity, kelangkaan yang diada-adakan, gula petani pasti laku. Kenyataannya kan gula petani nggak laku, atau harganya jatuh sama sekali. Jadi artificial scarcity itulah sumber rente yang terjadi. Nah, menurut saya, hemat saya, ini pelajaran yang berharga. Antara misi, strategi, kebijakan, dan personil itu harus konsisten. Kalau pemimpin visinya ngomong begini, strateginya ke sebelah sana, ya kan, polisinya ke sebelah sana, personilnya, jiwanya kebalikannya, ya inilah yang terjadi. Indonesia jadi importer gula paling besar hari ini di dunia. Nah, padahal kita tentu memiliki berbagai potensi untuk bisa jadi justru produsen gula paling besar di dunia karena cuaca dan sebagainya. Nah sayangnya
ininya nggak jalan fungsi Menko. Masalah importnya kan dari zaman Pak Harto, ya kan? Biasanya ada kecenderungan kelembagaan. Kalau Bulog itu selalu maunya import. Departemen Perdagangan selalu maunya import. Baik. Departemen Pertanian sebaliknya selalu mengatakan produksi lebih segini. Baik. Karena budgetnya tergantung. Nah, penengahnya biasanya Menko-nya yang menetapkan angka perlu import apa enggak. Ya kan, waktu saya Menko, saya lihat nggak perlu import beras, 2 tahun nggak ada import beras sama sekali, dan cukup. Nah, ini fungsi Menko-nya kagak jalan. Nggak jalan karena memang, wah nggak usah ngomongin lah. Saya kira diketawain aja, bobot nggak punya, akademik weak, iya kan. Sehingga apa? Pelajaran buat siapapun presiden yang akan datang. Kalau ngomong visi ini, harap strategi konsisten, policy konsisten, personel konsisten. Karena kalau nggak visi ke kiri, tindakan ke kanan, kebijakan ke kanan, ya kan, hanya menguntungkan sebagian kecil, yaitu pencari rente ini dan bukan rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Bang Rizal. Harus berani terhadap satu grup yang selama ini diketahui paling banyak main Waktu gula. kita sudah habis, Bapak-bapak. Sayang sekali waktu kita untuk berdiskusi sudah habis. Terima kasih Bang Rizal, terima kasih Pak Derajat, terima kasih Pak Dwi, dan terima kasih juga Bang Joni Plate sudah bersama kami di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Business Forum kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Bang.